Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jumadil, mahasiswa PPG UNM Angkatan 2 tahun 2022 dengan nomor pokok mahasiswa 229018495356. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, akan melakukan kegiatan uji kinerja dengan kelas sasaran kelas 7, materi lembaga sosial dan interaksi sosial dengan submateri lembaga agama dan lembaga ekonomi. Adapun saya tampilkan surat keterangan dan surat pendaftaran UKIN dan UP. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Ananda sekalian untuk pembelajaran mata pelajaran IPS. Jadi saya harap Ananda semangat dan luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti mana biasanya, kita tertibkan dulu ruangan kita dengan cara merapikan dan membersihkan sampah yang ada di sekitar Anda. Silakan dibersihkan, dibuang ke tempat sampah. Ini ada sampah juga, tolong. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, terima kasih sudah mau membersihkan ruangannya. Semangat luar biasa. Sebelumnya kita masuk lagi di pembelajaran, minta tolong satu kelas untuk pimpin 2 hari. Dipersilakan. Terima kasih Tata kelas, silakan kembali ke tempatnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran ada sedikit pantun buat anak-anak sekalian. Pantunnya main-main dekat gardu. Cakep. Di sana ketemu tukang jamu. Cakep. Akhirnya tersampaian melepas rindu. Cakep. Setelah seminggu tidak bertemu. Luar biasa sekali Ananda hari ini, tetap semangat. Kita akan melakukan pemeriksaan kehadiran. Ya, ambil absen dulu. Jadi yang hadir bilang hadir, yang tidak hadir nanti ketua kelas saja yang menjawab alasannya apa kenapa tidak hadir. Jelas sampai sini? Oke. Amrifa? Mana? Andre? Iya, Pak. Oke, hadir semua ya. Luar biasa hari ini, tetap semangat dalam pembelajaran. Hari ini minta tolong selanjutnya luar biasa, anak-anak semua hadir. Jadi tetap semangat belajarnya, tetap kejar cita-citanya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Padamu Negeri. Minta tolong mungkin Aulia untuk pimpin temannya dalam menyanyikan lagu Padamu. Silakan. Saya kita.
motivasi nasionalisme Ananda ini terus meningkat. Karena rasa cinta tanah air itu penting dalam mewujudkan kebangsaan yang adil dan makmur. Oke, aku mencari siapa yang menjadi anjing, kucing, sama toke, kan ada 6 orang. Anjing. Semuanya perhatikan di bawah ya. Yang salah, yang pertama salah suruh maju. Kita cari 3 orang yang salah. Selamat pagi 1 kali, selamat pagi 2 kali, selamat siang 1 kali, selamat malam tidak kena. Selamat malam. Siapa itu? Maju ke depan. Bisa 2. Fokus. Selamat siang. Pagi. Jangan silakan itu. Anjing. Kucing. Tiga jenis hewan. Ketiga hewan itu adalah kucing. Kucing jantan. Kemudian anjing dan toke. Setiap pagi kucing selalu mengeong. Oke, fokus. Fokus. Tangan tangan kalian. Anjing nih. Oke, luar biasa, tetap fokus. Maka step selanjutnya adalah mereview kembali materi yang telah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Coba diingat-ingat. Oke, sekarang 1. Apa itu lembaga keluarga? Siapa yang bisa jawab? Oh, silakan Marvin. Apa itu lembaga keluarga, Marvin? Lembaga keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Soal kedua, sebutkan fungsi lembaga keluarga. Oke, silakan Yosua. 1. Fungsi reproduksi. 2. Fungsi perlindungan. 3. Fungsi ekonomi. 4. Fungsi pengawasan sosial. 5. Fungsi afeksi. 6. Fungsi pemberian status. 7. Fungsi sosialisasi. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Nah, selanjutnya pertanyaan buat Ananda semua. Pernahkah kalian melakukan ibadah? Pernahkah kalian melakukan ibadah? Oke, coba Joshua berikan saya 1 contoh kegiatan ibadah yang pernah Ananda lakukan. Kegiatan ibadah apa saja yang pernah Ananda lakukan? Silakan berdiri jawab. Ibadah umum bersama keluarga. Ya, luar biasa, tepuk tangan buat. Lanjut, pernahkah kalian ke pasar? Kira-kira pernah ke pasar? Kira-kira di pasar kalian lihat apa sih? Nah, coba Ade, siapa saja yang kalian temukan di pasar dan apa saja yang Ade temukan saat ke pasar? Jual dan beli. Terus? Dan barang yang dijual. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lembaga agama dan lembaga ekonomi. Tujuan pembelajarannya, silakan semua naikkan HP-nya, buka aplikasi tentang interaksi sosial yang telah diinstal di HP-nya. Silakan dibuka. Silakan dibuka HP-nya. Buka, klik daftar rumah pertama dulu yang ada mukanya Pak Madil. Tujuan pembelajaran yang kalian perhatikan sudah. Yang pertama, Ananda mampu menganalisis fungsi lembaga agama. Yang kedua, mengaitkan fungsi lembaga agama dengan peristiwa kehidupan sehari-hari. Fungsi yang ketiga, menganalisis fungsi lembaga ekonomi. Fungsi yang keempat, mengaitkan fungsi lembaga ekonomi dengan peristiwa kehidupan kesehari-hari. Dan tujuan yang kelima, menyajikan hasil paparan tentang lembaga agama. Dan yang keenam, menyajikan hasil paparan tentang fungsi lembaga ekonomi. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Tepuk tangan 1 kali. Nah, setelah saya sampaikan
menyampaikan tujuan pembelajaran, itu juga Ananda bisa baca di aplikasi yang telah Pak Madil bagikan dan kalian install. Pak Madil sampaikan bentuk-bentuk penilaian pada hari ini. Ada 3 bentuk penilaian yang akan Pak Madil lakukan. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Bagaimana caranya dapat penilaian pengetahuan? Dengan cara post-test, pre-test, dan pengetahuan Ananda sekalian. Yang kedua, ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu didapat dari cara kegiatan diskusi, bekerja sama, bertanya, menjawab, menjadi moderator. Dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Itu yang penting dalam pembelajaran. Bagaimana sikap kalian sama teman-teman, dan bagaimana sikap kalian kepada Pak Madil, pada guru. Jelas sampai sini? Jelas. Jelas sampai sini? Jelas. Ada yang mau ditanyakan? Jelas. Tepuk tangan 1 kali. Sekarang kembali lagi ke aplikasinya, buka lagi, klik halaman rumah, mulai lagi pembelajaran. Kemudian fokus kita melakukan pretest. Silakan klik soal dan tes soal. Kemudian soal warna biru tulisannya silakan diklik. Silakan lakukan. Dua menit lagi. Saya pilih lihat nilainya. Satu menit. Oke, Cindy sama Karina. Ayo. Oke. Martin sama Ilsa. Terus Jordan sama Dika. Ini sama ini lah. Sekarang kita masuk di sintak pertama, pemberian stimulus. Tepuk tangan 1 kali. Kelompok A 1 kali. Kelompok B 1 kali. Kelompok B 1 kali. Kelompok B 1 kali. Kelompok C 2 kali. Semuanya tepuk tangan 1 kali. Terima kasih luar biasa. Sekarang klik menu, kembali ke menu awal. Setelah itu klik di segitiga, mulai pembelajaran. Kemudian itu klik materi pembelajaran. Setelah itu klik lembaga sosial. Ya. Kemudian klik macam-macam lembaga sosial. Kemudian klik lembaga agama. Silakan Pak Madil kasih waktu Ananda literasi 3 menit lembaga agama. Silakan. Aplikasinya kabari Pak Madil. Kalau misalnya aplikasinya agak error, mungkin kayak error ya, karena aplikasinya ringan-ringan aja. Kemudian ada materi yang tidak mengerti tentang lembaga agama, silakan bertanya, kita jelaskan secara bersama-sama.
Kurang, perhatikan, tepuk tangan satu kali. Kembali ke menu awal lagi. Agar terbiasa kita ulangi terus menerus. Kemudian klik lagi tanda segitiga mulai pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran. Kemudian klik lembaga sosial, macam-macam lembaga sosial. Kemudian klik lembaga ekonomi. Silakan dibaca. Pak Made kasih waktu kalian interaksi 3 menit untuk membaca lembaga ekonomi. Silakan. Bagaimana mungkin? Bisa? Silakan analisis gambar 1 dan gambar 2. Masing-masing Ananda sekalian melakukan analisis gambar 1 dan gambar 2. Apa yang terjadi di pada gambar 1? Ada apa saja di gambar 1? Identifikasi dulu. Ini gambar apa? Terus masuknya lembaga apa? Terus di gambar 2 ini apa? Ada apa saja di gambar 2 ini? Dan masuk lembaga apa? Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Silakan dilakukan analisis gambar, perbandingan gambar. Pak Made kasih 5 menit dari sekarang. Gambarnya, kemudian lakukan perbandingan gambar 1 dan gambar 2 masuk ke lembaga apa mereka. Bagaimana kelompok sendiri? Aman? Ada apa saja di gambar 1 itu silakan identifikasi dulu. Setelah identifikasi baru analisis. Begitu juga di gambar 2. Ada apa di gambar 2? Mereka sedang melakukan apa? Kemudian analisis. 4 menit lagi. Sudah? Nomor 1 nya perhatikan, tepuk tangan 1 kali. Nah sekarang perhatikan anak-anak sekalian. Sekarang perhatikan kita sudah mengerjakan stimulus tingkat 1 di mana Ananda membaca, mengumpulkan referensi melalui aplikasi yang telah di-install di HP Ananda sekalian. Ananda sudah baca referensi tentang materi lembaga agama, kemudian materi tentang lembaga ekonomi. Selanjutnya sudah melakukan perbandingan gambar 1 dan gambar 2. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Oke, tepuk tangan 1 kali. Kita masuk di sintak kedua, yaitu identifikasi masalah, di mana Pak Made lemparkan pertanyaan kepada Ananda, kemudian Ananda mencari jawaban sebagai hipotesis masalah awal. Nanti hipotesis itu yang akan kita cari jawaban kebenarannya di sintak selanjutnya. Sekarang fokus. 1. Apa itu lembaga agama? Silakan, Angripa. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dilakukan. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Nomor 2, lembaga agama apa saja yang telah Ananda ketahui? Siapa yang bisa jawab? Silakan, Pak Henry, berdiri, jawab. 1. Pengadilan agama. Ya. Majelis Ulama Indonesia. Oke, tepuk tangan buat Dr. Pertanyaan ketiga, apa itu lembaga ekonomi? Siapa yang bisa? Silakan, Ica Ayu Zapitri. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia melalui kebutuhan hidup sehari-hari. Oke, tepuk tangan buat Ica Ayu Zapitri. Selanjutnya, lembaga ekonomi apa saja yang telah Ananda ketahui? Siapa yang bisa? Silakan, Ayu.
1. Pasar. 2. Indomaret. 3. Alfamaret. 4. Alfamidi. Ya, luar biasa, tepuk tangan buat Ananda. Kemudian setelah menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar dari Pak Madil, kita masuk identifikasi gambar yang tadi diberikan untuk merangsang lagi pemikiran Ananda mencari hipotesis dan jawaban sementara. Perbandingan gambar 1 dan gambar 2, kita lakukan analisis yang telah Ananda lakukan. Mungkin kita mulai dari meja belakang. Mejanya Elisa dan Marvin. Silakan bandingkan gambar 1 dan gambar 2, analisis gambarnya yang sudah ditulis tadi. Silakan berdiri salah satunya. Ya, silakan. Ya. Gambar 1 jenis tempat ibadah. Ya. Luar biasa. Terus Gambar 2 di pasar. pasar, ada apa saja di gambar 2 itu? Ada orang. Ada orang. Siapa itu orangnya? Ada siapa di situ? Mereka sedang berinteraksi jual beli barang. Oke, gambar 1 itu lembaga apa? Lembaga agama. Gambar 2 lembaga apa? Ekonomi. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Kemudian kelompok mejanya Andre dan Novendri. Silakan salah satunya. Nomor 1, Ya, nomor 1. foto gereja. Gereja, apalagi di situ? Ada apa saja di situ? Nomor 1. Identifikasi dulu gambar 1, apa saja di situ? Ada apa? Gereja. Ada gereja, ada apa lagi? Itu masuk di apa itu semuanya itu? Gereja, kemudian masjid. Masuk apa dia? Hah? Tempat Ibadah. tempat ibadah. Masuk lembaga apa itu tempat itu? Lembaga agama. Oke, gambar 2, ada apa saja di gambar 2? Sedang berjualan sayur dan menaikkan harga. Mereka sedang melakukan apa? Jual beli. Ya, gambar 2 itu masuk lembaga apa? Ekonomi. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Andre. Lanjut di kelompoknya Ulfa dan Jenny. Silakan salah satunya. Jelaskan gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 jenis-jenis tempat gedung ibadah. Ya, Gambar 2 pasar. ya. Ada apa di gambar 1 itu masuk lembaga apa? Lembaga agama. Di gambar 2 itu siapa saja yang ada di sana? Pembeli dan penjual. Mereka sedang melakukan apa? Membeli dan menjual Menjual apa? sayur-sayuran. Oke, luar biasa. Masuk lembaga apa di gambar 2? Ekonomi. Oke, tepuk tangan buat Jenny. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Ananda? Kenapa? Ada yang mau ditanyakan? Oke, luar biasa. Tepuk tangan satu kali. Sekarang fokus. Kita sudah masuk di tahap ketiga, yaitu pengumpulan data. Di pengumpulan data ini pertama Pak Madil akan membagi kelompok buat Ananda. Nanti setelah Pak Madil bagi kelompok, Ananda akan menunjuk ketua kelompoknya. Kemudian bagi kelompok, bagi tugas dalam kelompok. Ketua kelompok akan membagi tugas anggota-anggota kelompoknya. Kemudian menjawab pertanyaan dengan cara diskusi kelompok, kerjakan LKPD, melakukan pengumpulan data dari sumber ajar dan media ajar, termasuk di aplikasi SAC, dan terakhir aktif dalam diskusi dan pengumpulan data. Inilah langkah-langkah yang Anda harus lakukan pada sintak ketiga, sintak pengumpulan data. Jangan sampai sini? Ya, Pak. Satu kali lagi, fokus. C, satu kali. B, tepuk tangan 2 kali. A, tepuk tangan 3 kali. Oke, saya bagi kelompok. Nanti kalau saya sudah bagi kelompok, silakan diatur kursinya, mejanya. 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Kelompok 1 Ade. Kelompok 1 Ade, ayo. Kemudian Marvin. Kemudian Karina. Nanti kelompok 1 sini ya. Silakan susun mejanya berdasarkan kelompok. Mejanya diangkat, kursinya diangkat, sesuaikan, jatuhkan kursinya. Silakan. Kelompok 2
Kelompok 3. Oke, kelompok 1 tepuk tangan 2 kali. Kelompok 2 tepuk tangan 2 kali. Kelompok 3 tepuk tangan 1 kali. Kelompok 4 tepuk tangan 1 kali. Sekarang Pak Manin kasih waktu kalian 30 detik, 1 menit untuk menunjuk ketua kelompoknya. Masuk tugas kedua, menunjuk ketua kelompoknya. Silakan. Oke, kelompok 1 siapa kata kelompok? Ayo, moderator. Karina. Kelompok 2 siapa kata kelompok? Andre. Moderator? Elisa. Kelompok 3 siapa kata kelompok? Desta. Moderator? Jenny. Kelompok 4 siapa kata kelompok? Jordan. Moderator? Mika. Oke. Jelas sampai sini ya. Selanjutnya Pak Madin bagikan LKPD masing-masing kelompok. Ketua kelompok nanti bagikan tugas kepada teman-temannya untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, sekarang masing-masing ketua kelompok pahami pertanyaan dari LKPD, kemudian bagikan tugas kepada teman-teman kelompoknya. Silakan mencari data dari bahan ajar yang telah diberikan melalui aplikasi SHC. Silakan. Silakan ya. Ini kan siapa ketua kelompok? Siapa? Ketua kelompoknya. Ini kan ada LKPD. Yang pertama, siapa yang kerjakan bagian sini? Siapa ya? Kan ini A, B, C. Siapa yang nanti tugasnya kerjakan di sini? Siapa tugasnya mencari jawaban di kotak ini? Jelas sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, kemudian siapa yang kerjakan ini? Siapa yang kerjakan ini? Jelas sampai sini? Jadi bagikan dulu. Nanti jawabannya, Anda cari jawabannya di sini. Di bahan ajar sini kan ini ada semua ini. Jelas ya? Oke, silakan. Kelompok di sini. Nah, kota kelompok ini kan ada LKPD, ada pertanyaan. Sekarang kota kelompok cari ini kan pertanyaan semua ini. Untuk kolom yang ini siapa yang jawab? Tunjuk teman-temannya siapa ya? Nah, nanti kau sendiri. Yang kolom yang ini siapa yang kerjakan? Tunjuk temannya ya, cari jawabannya. Kemudian yang kolom ini siapa yang kerjakan? Jelas ya? Kemudian kolom ini siapa yang kerjakan? Berarti ada 4, 1, 2, 3, 4. Pas kan? Nah, jawabannya diambil dari mana nih? Mana LKPD-nya? Mana Mbak? Buka aplikasinya, coba buka. Buka aplikasinya. Ah, jawabannya, datanya ini semua dicari dari aplikasi yang ada di sini. Ya, ada semua jawabannya. Jelas sampai sini? Jelas. Kemudian analisis kalau soal yang bagian ini. Ya, analisis. Jelas sampai sini ketua kelompok? Silakan. Silakan bertanya kalau ada kelompok yang bingung mengerjakan apa. Sekarang kita sudah masuk di step 4, menjawab pertanyaan dengan cara diskusi kelompok. Ada masalah? Kelompok 1 aman? Kelompok 2 aman? 3 aman? 4 aman? Apa ya? Yang mana dulu? Siapa yang tugasnya ini? Oh, yang ini sudah? Siapa tugas? Yang mana dulu? Oh, ini. Sekarang kita masuk di sintaks selanjutnya, yaitu sintaks pengolahan data. Data yang tadi Ananda kumpulkan, semua perhatikan. Data yang tadi Ananda kumpulkan sekarang diolah. Diolahnya dengan cara analisis data yang telah didapatkan, dilakukan kegiatan diskusi ulang, kemudian menulis hasil diskusi di lembar LKPD, yang maksudnya dipindahkan datanya di sini, di kertas karton, sesuai dengan format LKPD-nya. Kenapa dipindahkan? Inilah yang nanti akan digunakan untuk berdiskusi kepada Anda sekalian. Jelas sampai sini? Kelompok 3 tepuk tangan 2 lagi.
Dipindahkan ya data yang didapatkan dalam kertas karton. Jelas ya? Kertas kartonnya. Itu sudah taruh ke lem. Jangan sampai lemnya kering. Tempel di bagian mana? Ya, mantap, luar biasa. Ada itu, ada karena Oke, semuanya perhatikan kalau sudah kelompok A tepuk tangan 1 kali, kelompok B tepuk tangan 1 kali, kelompok C tepuk tangan 1 kali, kelompok D tepuk tangan 1 kali. Luar biasa. Sekarang kita masuk di tingkat selanjutnya, yaitu pembuktian data. Ananda sudah mengumpulkan data, Ananda sudah menganalisis data, dipindahkan ke kertas kartonnya, dan sekarang Ananda kita akan melakukan pembuktian data. Bagaimana? Pertama, langkahnya Ananda memverifikasi jawaban yang sudah Ananda buat apakah benar. Kalau benar, silakan dipertanggungjawabkan nanti. Kalau salah, masih bisa diperbaiki. Yang kedua, diskusi antar kelompok. Bagaimana cara diskusi antar kelompok? Dengan cara window shopping. Nanti kelompok 1 akan menempel karyanya, produknya di sana. Kelompok 2 menempel produknya di bagian belakang. Kelompok 3 menempel produknya di bagian yang ada gambar pahlawannya. Kelompok 4 menempelkan produknya di bagian sini. Jelas sampai sini? Saya menyampaikan hasil spesial fungsi lembaga ekonomi 1 dua Fungsi lembaga ekonomi A tempat tinggal barang, B berikan pedoman tentang hubungan kerja. 1. Beribadah mewujudkan cinta kepada Tuhan yang Maha Esa, selalu disertai dengan Diskusi. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan di rolling. pada mewujudkan cinta kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Selalu disertai dengan Satu gerainya berada menengah permintaan. Penyuluran juta sebulan. dan kelompok kami. Terima kasih. Oke, sekarang memberikan kesimpulan masing-masing ketua kelompok. Di kelompoknya menyampaikan hasil kesimpulan yang mereka dapatkan. Dimulai dari kelompok 1, silakan ketua kelompoknya. Kami akan menyampaikan hasil kesimpulan kami. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. Fungsi lembaga ekonomi: 1. Memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberikan pedoman tentang harga jual beli barang. Kelompok 3, silakan beri hasil kesimpulannya. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dalam Silakan berikan hasil
kesimpulannya? Saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. 1. Pedoman keyakinan manusia berbuat baik. 2. Tuntunan prinsip benar dan salah. 3. Pengatur. 4. Sebagai pedoman hidup. 5. Pedoman untuk reaksi dan hiburan. 6. Pedoman keberadaan. 7. Sumber kebenaran. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Nah, sekarang perhatikan semuanya, silakan amankan kursinya, kembalikan ke posisi semula. Silakan, dipersilakan angkat mejanya dan kursinya. Kita masuk yang pertama. Ada yang mau bertanya tentang materi pada hari ini? Tentang materi lembaga agama dan lembaga ekonomi? Ada yang mau bertanya? Ada ya? Kalau ada, kembali lagi Pak Madi berikan penguatan buat anak-anak sekalian bahwa lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan yang telah dibekukan dan disepakati dalam masyarakat, kemudian mengatur tata hubungan antara manusia dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian ada fungsinya adalah memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberi pedoman untuk barter, memberi pedoman untuk harga pokok dan lain sebagainya. Jelas sampai sini Nanda? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang perhatikan dengan HP-nya. Klik menu rumah. Sudah? Itu ada gambar pemadam, silakan diklik segitiga. Sudah, kemudian klik soal dan tes. Kemudian klik yang warna biru, soal air. Kemudian silakan dikerjakan tesnya, post tesnya. Dua, tiga. Oke. Jordan Aditya. Kita akan mempelajari materi tentang lembaga pendidikan dan lembaga politik. Jadi harapan Pak Maju sampai ke rumah selama 1 minggu ini pelajari materi tentang lembaga pendidikan dan lembaga politik. Jelas sampai sini? Tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 1 kali. Tepuk tangan 1 kali. Oke, selanjutnya kita akan melakukan referensi. Fokus. Silakan naikkan kertas lembar, dijawab pertanyaan 1 sampai 4, tak perlu lagi tulis nama. Jawab saja pertanyaan 1 sampai 4 dengan kejujuran dan tak perlu tulis nama. Nomor 2, pada bagian manakah yang sulit dipahami? Dari tadi sintak-sintak itu bagaimana? Nomor 3, apakah panduan LKPD cukup bermanfaat? Apakah dalam pembelajaran ada hal-hal yang perlu dilengkapi, diperbaiki? Silakan. Oke, luar biasa sekali Ananda hari ini, luar biasa, dan tetap semangat. Apapun materi yang didapatkan hari ini digunakan untuk kehidupannya. Jelas sampai sini? Ya, harapan Pak Mada tetap belajar, semangat belajar. Kalian luar biasa hari ini. Minta tolong ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Ketua kelas memimpin temannya berdoa. Oke, terima kasih teman-teman sudah memimpin teman-teman. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua.